Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Kurnia Anjani, NPM 2403050016. Di sini saya akan melakukan uji Independent Simple Test. Yang pertama kita masuk ke Excel. Kemudian copy yang bagian PBL X1 dulu. Lalu kita masuk ke SPXS, ke data view. Ini kita isi satu semua. Lalu kita balik lagi ke Excel dan copy yang sebelah DX2. Lalu kita masukkan lagi ke SPSS. Di bawahnya ini. Lalu di sini kita tulis 2 semua. Kita masuk ke variabel view. Sebelum melakukan uji independent sample, harus melakukan uji normalitas dan homogenitas terlebih dahulu. Di sini saya akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Yang ini name kita ganti menjadi model. Yang kedua dan homogenitas terlebih dahulu. Di sini saya akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Yang ini name kita ganti menjadi model. Yang kedua kita ganti menjadi nilai. Dan desimalnya kita ganti 0 semua. Lalu measure-nya yang atas kita ganti nominal, yang bawah kita ganti scale. Kemudian kita klik analyze, descriptive statistik, lalu ke export, model kita masukkan ke faktor leads, dan nilai kemasukkan ke independent. Lalu kita kemudian kita masuk ke plots. Lalu normality plots kita centang, continue, oke. Kemudian kita akan melakukan uji homogenitas. Yang pertama adalah analyze. Kemudian kita akan melakukan uji homogenitas. Yang pertama adalah analyze
compartments, kemudian on-way ANOVA, kemudian model kita masukkan ke faktor, nilai kita masukkan ke independen, lalu kita ke ke optimal, lalu homogeneity of a variant test ini kita centang, kemudian continue, kemudian oke. Dan ini hasilnya. Yang terakhir, kita akan menguji independent sample pretest. Yang pertama, kita masuk ke analyze, compartments, lalu kita ke independent sample test. Model kita masukkan ke grouping variable, nilai kita masukkan ke test variable. Lalu kita klik yang model, lalu define group, dan ini grup 1 dan grup 2, kemudian continue, kemudian oke. Kemudian ini hasil dari semuanya. Ini hasil dari test of normality. Ini digunakan untuk mengetahui apakah data hasil belajar siswa itu berdistribusi normal ataupun tidak, karena sampelnya di sini hanya 30. Dan di mana 30 itu kurang dari 50, maka kita menggunakan Shapiro-Wilk. Signifikasi pada model pertama menunjukkan 0,812 dan signifikasi pada model kedua menunjukkan angka 0,742. Jadi signifikasi antar dua model di sini menunjukkan angka lebih dari 0,05. Maka data hasil belajar siswa itu berdistribusi normal. Yang kedua, di sini signifikasi pada test of homogenitas menunjukkan untuk mengetahui apakah varian data antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol itu sama ataupun berbeda. Nah, nilai signifikasi pada based of mean ini 0,605. Maka angka tersebut lebih dari 0,05. Maka varian dua kelompok adalah homogen. Kemudian pada variabel ANOVA di sini menunjukkan angka signifikasinya kurang dari 0,001. Itu kurang dari 0,05. Maka terdapat perbedaan yang sangat tinggi antar kelompok.
Kemudian independent sample test. Independent sample test ini digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar yang signifikan antara model 1 dengan model 2. Dikarenakan data ini adalah data homogen, maka kita membacanya pada bagian equal variable. Equal variable. Di sini menunjukkan DF-nya angka 58. 58 ini diperoleh dari rumus N1 tambah N2 kurang 2 sampel 1 tambah sampel 2 kurang 2 dan bertemu hasil 58. Kemudian pada bagian bertemu hasil 58. Kemudian pada bagian nilai kurang dari 0,01. Angka tersebut kurang dari 0,5. Maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Artinya terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar yang signifikan antar dua kelompok. Kemudian di sini difference-nya itu adalah 7,900 atau perbedaan rata-rata kelompok maka model 1 memiliki rata-rata 7,9 poin lebih tinggi daripada model kedua. Kemudian standar error diferensinya di sini atau kesalahan estimasinya menunjukkan angka yang sangat kecil, yaitu 1,711. Jadi semakin kecil nilai maka semakin sama estimasi perbedaan rata-rata. Kemudian 95 difference interval of the difference 95 ini diperoleh karena menggunakan alfa 0,05. Rata-rata selisih berada di antara 4,475 dan 1,325 karena seluruh interval di sini itu bernilai positif, maka kedua kelompok besar signifikan, kemudian kedua kelompok benar signifikan. Kemudian pada tabel independent sample efficacy di sini menggunakan cost pada poin estimate menunjukkan nilai 1,192 dan nilai tersebut termasuk pada kategori lebih besar daripada 1,00. Artinya sangat besar. Angka tersebut termasuk pada kategori yang sangat besar. Maka dapat disimpulkan bahwa efek penerapan model PBL terhadap hasil belajar sangatlah besar. Sekian uji coba yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.